Keenam ini kita ambil dari kitab Syakhsiah Islamiyah Jilid 2, ya kan? Di situ membahas terkait dengan hukum jual beli buah yang masih ada di pohon. Ya. Jadi kalau dalam konteks eh, aslinya itu adalah al-bai ya, al-bai as-simar, menjual buah-buahan wahia ala usuliha itu ya. Di mana buah-buahan itu masih ada di asalnya atau di pohonnya. Nah, kalau kita lihat ada 6, sorry ya, ini bukan 4, ada 6 nanti implikasi hukum yang berbeda, ya kan, dengan kondisi yang berbeda, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Pertama adalah kita akan membahas bagaimana menjual buah, di mana pohonnya itu belum berbuah atau belum ada tanda-tanda mau berbuah. Kemudian yang kedua, pohonnya sudah berbunga, bagaimana hukum menjualnya. Kemudian yang ketiga sudah berbuah tapi belum layak makan. Kemudian yang keempat ya pohonnya sudah berbuah dan memang sudah layak makan. Kemudian yang kelima menjual pohon dan buahnya ya, baik kurma maupun selain kurma. Dan terakhir di bab ini itu menjelaskan terkait dengan kerugian yang ditanggung akibat bencana ya. Siapa yang menanggung kerugian? Apakah penjual atau pembeli? Dan ini dibahas secara singkat di bagian akhir dari bab jual beli buah yang masih di pohonnya. Baik, kita lihat yang pertama. Kenapa kemudian muncul saya kira pembahasan ini? Ini terkait juga mungkin kalau kita perhatikan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya kan. Jadi kalau kita lihat baik di masyarakat kita maupun juga di masyarakat di mana Rasulullah SAW diutus ya atau di daerah Timur Tengah Arab Quraisy pada saat itu, di mana kalau kita lihat masyarakat itu biasa mempraktekkan jual beli yang disebut dengan doman as-samar ya, jual beli buah-buahan yang masih ada di pohon ya kan. Dalam transaksi tersebut ya, buahnya belum ada, belum nampak gitu kan. Tapi transaksi atau pembayaran itu sudah dilakukan ya kan. Sementara penyerahannya itu dilakukan ya pada saat pohon itu berbuah ya. Pohon itu menghasilkan. Nah, pohonnya apa aja? Biasanya pohon-pohon yang keras ya, bisa jeruk juga, gitu kan. Bahkan bisa juga sebenarnya juga makanan padi, ya kan. Bisa juga mangga, durian, zaitun, mentimun, anggur, kurma dan yang lainnya. Dan di masyarakat kadang-kadang kalau kita perhatikan tempo atau waktu yang dilakukan untuk transaksi ini itu bisa lebih dari 1 tahun, bahkan bisa juga 2 tahun bahkan 3 tahun, gitu kan. Nah, kenapa kondisi ini terjadi? Biasanya kalau kita lihat dari sisi fakta, ya, yang terjadi itu karena memang ada karakteristik-karakteristik tertentu, itu kan. Karakteristik-karakteristik tertentu katanya itu yang memang buah-buahan, zaitun ataupun yang lainnya itu tidak selalu tiap tahun itu menghasilkan buah yang baik, gitu ya. Nah, sehingga karena ada kebutuhan yang terkait dengan buah-buahan tersebut, maka dia bisa inden, ya, bisa inden buahnya belum ada, ya kan? Tapi yang dimiliki oleh petani itu pohonnya. Nah, nanti ini berbeda dengan apa yang sudah kita bahas, itu kan? Yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, salam, itu kan? Kan ini tidak masuk dalam kategori salam, ya. Kenapa? Karena memang buahnya itu dari pohon tertentu. Kalau salam itu kan buahnya itu dari pohon, bukan dari pohon, tidak dijelaskan dari pohon yang mana. Yang penting di situ ada transaksi jual beli yang terkait dengan barang yang masuk dalam kategori yang boleh disalamkan. Nah, untuk ini tidak ada, artinya tidak ada, bukan masuk dalam kategori salam, tapi
transaksi jual beli ya, petani punya pohonnya, sementara pembeli dia berharap dari pohon itu, walaupun pada saat itu kemudian belum muncul buah, gitu kan. Nah, kenapa kemudian petani membutuhkan ya dari pembeli ya dana ini terkait dengan biaya juga, biasanya kekurangan biaya itu kan. Kalau di masyarakat kita ini banyak yang terjerat di bank ribawi, bank emok juga kadang-kadang itu istilahnya itu kan. Nah, sehingga petani itu untuk mengelola eh, perkebunannya atau pertaniannya terdesak kemudian modal. Nah, ada yang minjam ke bank, dan ada juga yang tadi menjual buah-buahannya itu yang memang belum ada. Sehingga uang yang diterima oleh petani dari para pembeli itu biasanya digunakan untuk pengolahan, ya, pengolahan, pemeliharaan, perawatan atau taskip, juga untuk pemangkasan atau merapikan tanaman sehingga menghasilkan buah yang optimal. Nah, itu fakta yang kemudian sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, lalu bagaimana kemudian hukumnya? Kalau kita lihat terkait dengan hal tersebut, ya, maka kita bisa eh, merujuk kepada fakta tersebut, berarti petani itu menjual buah-buahan, ya, dari pohon yang dia miliki atau yang dia kelola, artinya pohon tertentu yang itu kemudian belum ada buahnya. Ya. Makanya disebut dalam kasus ini adalah menjual buah yang masih di pohon. Tapi kondisinya itu nggak ada, belum ada itu kan. Ini kondisi yang pertama. Nah, hal ini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syakhsiyah itu termasuk transaksi yang diharamkan. Ya. Jadi transaksi yang diharamkan, kenapa transaksi ini diharamkan? Pertama, ya kalau kita bicara pada bab sebelumnya, kita sudah membahas dalam pembahasan itu ada transaksi dilarang kita menjual barang yang belum kita miliki, itu kan. Jadi menjual barang yang belum kita miliki itu termasuk yang dilarang. Nah, faktanya kalau kita lihat dari sudut ini, menjual buah dari pohon tertentu itu sama dengan menjual barang yang belum dimiliki. Kenapa? Karena memang belum ada itu kan buahnya. Yang kedua, ini juga tidak bisa dikategorikan jual beli salam, ya. Karena kalau jual beli salam itu tidak ditentukan dari pohon yang mana, tapi yang diminta itu misalnya jual beli kurma, beli jeruk atau yang lainnya dengan kualitas tertentu itu kan tidak disebutkan dari pohon mana itu kan. Yang penting barangnya ada pada saat kemudian kesepakatan terjadi. Nah, kalau ini ditentukan dari pohon yang dimiliki oleh petani tersebut. Nah, sehingga ini juga bukan masuk dalam kategori jual beli salam menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sehingga kemudian terlarang. Dan yang ketiga, kenapa haram? Itu juga masuk di penjelasan singkat di awalnya, itu adalah masuk dalam kategori jual beli gharar. Nah, adapun dalil secara rinci terkait dengan larangan tersebut, kalau kita lihat, yang pertama kalau kita lihat larangan menjual barang yang tidak dimiliki, saya kira sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tabi malaisa indaka. Janganlah kamu menjual apa yang tidak ada di sisimu. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, Rasul berpesan pada Utsman bin Usaid, inhahum an bai'i malam yakbiluhu. Cegahlah mereka menjual barang yang belum mereka terima, belum mereka kuasai, belum mereka miliki, sama maknanya. Jadi menjual buah yang berasal dari pohon tertentu yang buahnya belum ada masuk dalam kategori larangan ini karena memang tidak ada itu kan. Buahnya belum ada gitu kan. Kemudian yang kedua juga ada larangan khusus gitu kan. Larangan khusus yang terkait dengan ini ya. Itu adalah jual beli ini tadi mengandung unsur goror di dalamnya. Ya. Sementara dalil terkait dengan larangan jual beli yang di dalamnya ada unsur goror, kalau kita perhatikan yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, gitu kan.
di mana Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an bai'il hasah wa an bai'il garari. Ya. Jadi Rasulullah melarang jual beli ya dalam bentuk jual beli al-hasah. Apa jual beli al-hasah itu? Jual beli al-hasah itu adalah jual beli yang terjadi di masa jahiliyah dengan cara melemparkan kerikil. Biasanya digunakan untuk jual beli tanah, gitu kan. Jadi sampai sejauh kerikil itu kemudian sampai, itulah yang dijual. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ketidakjelasan ukuran, ketika ada jelasan itu kan batas-batas yang kemudian dijual ya. Dan lebih spesifik lagi dalam hadis ini adalah bai al-gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Nah, jual beli buah yang belum ada itu kemudian masuk dalam kategori jual beli gharar gitu kan. Kenapa? Sampai masak gitu kan. Jual beli gharar yang dilarang oleh Rasulullah SAW gitu kan. Kemudian terkait dengan larangan jual beli yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud ya, di mana Rasulullah tastaru ya, Rasulullah ikan ya. Jadi janganlah membeli ikan di dalam air. Nah, kalau bahasa sekarang dalam karung. Nah, jadi keharamannya double gitu kan. Kalau di masyarakat kita itu ada istilah seperti nggak boleh gitu kan, apalagi dalam karung gitu kan. Nah, tapi maknanya itu di situ ada unsur goror gitu kan. Nah, dalam hadis ini Rasul menyatakan air, kenapa? Nah, di sini sebutkan larangan tersebut alasannya itu fainahu goror. Kenapa? Karena itu poin yang pertama ya, transaksi membeli ya buah yang masih ada di pohon tapi buahnya belum ada gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya adalah buahnya sudah mulai muncul tanda-tanda buah ya. Jadi ini transaksi poin yang kedua, yang ketiga itu kan bagaimana tanda-tanda hadir gitu kan. Ini saya tunjukkan dengan 4 gambar ini gitu kan. Gambar yang pertama itu kan itu ada ini pohon durian, semuanya durian karena saya hobi durian jadi contohnya banyak durian gitu kan. Ini ada ya. Bawah 2 itu sudah berbentuk buah, tapi ini belum layak makan ya kan. Karena dua-duanya itu dalam bahasa Sunda ternyata saya searching di Google juga sama, pentil ya, masih buah yang hijau, buah yang kemudian belum layak untuk dimakan. Jadi topik yang kedua dan ketiga ini adalah bagaimana hukumnya menjual buah dari pohon yang baru berpotensinya luar biasa nih ya. Nah, ini juga sudah berbentuk ini. Dan kalau kita perhatikan bagaimana hukumnya, ini juga sama dengan jadi barang ya, pohon, tapi di situ belum nampak untuk kemudian dimakan ya. Baru dalam bentuk bunga, dan kalaupun sudah muncul dalam bentuk untuk dimakan, maka ya dengan poin pertama haram untuk dilakukan transaksi jual beli. Ya. Dan dalil ada 7 hadis yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab tersebut untuk menunjukkan tentang larangan menjual buah yang masih berbentuk bunga tapi belum layak untuk dimakan atau tidak bisa untuk dimakan. Nah, dalil yang pertama adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW
an bai'is samari hatta yatiba. Jadi bahasa dalam hadis ini adalah menggunakan hatta yatiba. Kan di sini tidak disebutkan matang gitu kan, tapi di sini hanya disebutkan Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga mengharum. Ini fakta hadis ini terkait dengan di pohon ya kan. Jadi apa makna mengharum di sini? Kalau kita lihat buah yang masak itu biasanya tercium. Ini salah satu tanda aja. Jadi salah satu tanda untuk dimakan. Nah, kalau belum layak untuk dimakan, dalam hadis disebutkan belum tiba, belum ada tanda-tanda wangi, gitu kan? Nah, karena salah satu tes durian itu bagus atau tidak itu dari wanginya, gitu kan? Nah, ini durian. Dan sama juga saya kira yang lain juga itu kan, walaupun tidak semua. Ini hanya salah satu tanda bahwa buah ini adalah sudah layak untuk dimakan. Nah, kalau belum muncul tanda itu dalam hadis ini, maka Rasul menyatakan naha dalam bentuk larangan, larangan menjual. Kemudian hadis yang kedua sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an bai'is samar hatta yabdu wa salahuha. Nah, jadi kalau dalam hadis ini adalah belum nampak kelayakannya. Nah, apa yang disebut belum nampak kelayakannya? Maksudnya itu layak untuk dimakan. Ya. Jadi yang kedua hadis ini agak berbeda redaksinya. Kalau yang pertama itu adalah tandanya itu tadi ya tiba ya harum ya kan, wangi itu kan menunjukkan bahwa buah itu kemudian sudah layak untuk dimakan. Kalau belum layak untuk dimakan maka kata Rasulullah jangan dijual. Nah, sementara hadis yang kedua itu menggunakan redaksi yabdua solahuhu ya. Layak tampak kelayakannya. Jadi sebelum tampak kelayakannya maka tidak boleh dijual. Nah, tampak kelayakannya apa? Nah, sama maknanya itu tampak layak untuk kemudian dimakan. Kemudian hadis yang ketiga ini agak berbeda lagi, gitu kan? Bahasanya itu adalah Rasul menyebutkan dari Jabir di mana Rasulullah SAW bersabda ya, dalam hadis ini naha ada gangguan mixnya ya. Naha an bai'in nakhli hatta yajhua. Nah, ini ada kata-kata Rasul loncat afwan. Afwan. Jadi hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuba'as samaratu hatta tusaqiha. Jadi hadis ini menyebutkan Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum tasyaqqah, matang gitu kan. Nah, ditanya oleh para sahabat, matusyaqihu qala tahmaru wa tasfarru wa yukalu minha. Jadi buah itu sudah memerah, menguning dan bisa dimakan. Jadi kalau kita lihat ini semakin jelas ya kan. Dalam hadis yang ketiga ini dilarang menjual buah yang belum memerah, belum menguning dan belum bisa untuk dimakan. Itu hadis yang ketiga ya. Kemudian hadis yang keempat sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW menyatakan hampir sama ini dengan hadis yang kedua itu kan, di mana Rasul menyatakan naha an bai'is samarati hatta yabdu solahuha wa an nakhli hatta yajhua kila wa ma yajhu qala yahmaru aw yahfarru. Jadi hadis yang keempat ini sama dengan hadis awalnya, sama dengan yang kedua, melarang menjual buah-buahan yang belum nampak kelayakannya untuk dimakan dan melarang menjual kurma hingga kurma itu yajhu. Ya. Apa itu yajhu? Ditanya oleh para sahabat, dijelaskan Rasulullah, kurma itu sudah memerah atau menguning. Nah, jadi
Hadis yang keempat ini gabungan sebenarnya hampir sama itu kan. Hadis yang kedua dan kemudian dengan hadis yang ketiga. Kemudian hadis berikutnya, dalil yang kelima itu sama ya dari Imam Bukhari, dari Anas bin Malik juga ya. Hampir sama di sini itu kan, cuma dengan redaksi yang berbeda, ada tambahan ya kan. Ada tambahan di akhir hadis ini yang terkait dengan aro'aita in mana Allahu samar bima yastahilu ahadukum mala akhihi. Jadi dari hadis ini kemudian ada redaksi atau retorika pernyataan dari Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau Allah mencegah buah-buahan itu dengan apa yang salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya. Jadi artinya Allah Rasul menyatakan bagaimana kalau setelah engkau jual ternyata buahnya itu nggak jadi, nggak masak, nggak layak berikutnya itu untuk makan, ya kan? Bagaimana pertanggungjawabanmu itu kan? Nah, ini menunjukkan dengan tegas bahwa menjual buah yang di pohon yang belum layak untuk dimakan itu kemudian terlarang. Kemudian hadis yang keenam sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi dari jalur Abdullah bin Umar ya. Ini sama hadisnya, cuma di sini ada tambahan ya. Kalau sebelumnya itu hanya sampai pada larangan menjual buah-buahan hatta yabdua solahuha ya. Larangan untuk menjual buah-buahan yang belum layak untuk dimakan. Nah, dalam hadis ini ada tambahan. Naha al-bai'a wal mubta'a. Larangan itu berlaku untuk penjual maupun pembeli. Jadi keharamannya itu dari kedua belah pihak gitu kan. Nah, ini tambahan dari hadis yang keenam ini. Dari sebelumnya dilarang dari penjual terus gitu kan. Nah, di hadis yang keenam ini diriwayat oleh Abdullah bin Umar, oleh Imam Abu Bukhari juga meriwayatkan itu yang dilarang, yang diharamkan itu juga pembeli dan penjualnya. Dan hadis yang terakhir itu ada tambahan juga itu kan. Sama ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda ya. Tapi ada kata-kata sama hatta yajhu itu kan. Rasulullah melarang menjual kurma hatta yajhu ya. Kemudian juga Rasul menyatakan melarang tanaman yang bertangkai wa an sumbuli ya hatta yabyadda sehingga dia memutih. Memutih itu menunjukkan bahwa itu sudah layak untuk kemudian digunakan, dipakai gitu kan. Nah, ada kata-kata dalam hadis ini diakhiri wa yamana al-aha dan aman dari serangan hama. Jadi kalau sudah berbuah ya itu kan sudah matang, sudah layak untuk dimakan, biasanya jaranglah terserang hama itu kan. Tapi kalau tadi masih kecil-kecil, sangat peluang besar untuk terserang hama. Nah, kalau kita lihat, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasul melarang ya menjual buah-buahan yang belum layak dimakan dengan berbagai redaksi tadi, mulai mengharum, layak, kemudian menguning, gitu kan. Kemudian tadi memutih ya, kalau ya sesuatu yang bertangkai, gitu kan. Nah, kita bisa lihat larangan ini itu mengambil hadis dari sisi mantuk. Ya. Dari sisi teksnya ya. Karena nanti kita akan mengambil juga dari hadis yang sama itu untuk larangan untuk kebolehan ya kan. Kebolehan ya kan. Kebolehan menjual buah yang masih di pohon tapi sudah layak dimakan ya. Nah, tapi dalam konteks ini dari 7 hadis itu ya yang kemudian diambil ya cara mengambil istinbat hukumnya ya Syekh Taqiyuddin menyebutkan dalam kitab tersebut kenapa kemudian dilarang menjual buah yang masih ada di pohon yang belum layak untuk dimakan. Istimbatnya itu dengan jalan melihat mantuknya langsung dari hadis tersebut. Jadi kesimpulannya itu dari mantuk semua hadis ya, teks atau mantuk dari semua hadis dari 7 hadis yang saya sebutkan di atas
yang saya ambil dari kitab Saksiah Islam Jilid 2 ini, itu beliau menyebutkan bahwa semuanya kalau kita simpulkan melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya. Itu dari sisi mantuknya. Nanti kita lihat dari sisi mafhumnya. Nah, pertanyaannya adalah ya, apa standar buah-buah itu layak ya, yang disebut dengan buah-buah itu layak gitu kan, untuk dijual. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa hadis dan juga dari Manatul Hukmi fakta ya, yang disebut dengan kelayakan buah-buahan itu adalah layak untuk dimakan. Jadi layak untuk dimakan, maka boleh berarti menjual buah yang sudah layak untuk dimakan. Tapi kalau buah tersebut belum layak untuk dimakan, itu masuk dalam kategori larangan. Dilarang oleh Rasulullah SAW menjual buah dari pohon yang belum layak untuk dimakan. Itu topik yang kedua dan ketiga ya, menjual buah yang belum layak untuk dimakan. Kemudian yang keempat, bagaimana hukumnya menjual buah dari pohon yang sudah matang dan layak untuk dimakan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya nanti kita lihat istimbatnya aja. Misalnya kita lihat ini ada 4 pohon ya, dari jenis yang berbeda ya. Nah, kalau kita sudah punya 4 pohon seperti ini gitu kan. Yang pertama durian, bahkan ini jatuh dari pohonnya itu kan, ditali gitu kan, diikat ya kan, supaya tidak jatuh ke bawah gitu kan. Ini sudah matang berarti. Ini ada rambutan ya, ini sudah merah, sangat layak sekali ini ya untuk kemudian dimakan. Kemudian ini jeruk ya, juga sama, sudah menguning sesuai dengan hadis tadi gitu kan. Jadi beda-beda, ada yang memerah, menguning, ciri-ciri masak ini gitu kan. Dan sebelah kanan yang terakhir itu mangga. Nah, kalau buah-buahan seperti ini walaupun masih di dalam pohon ya, boleh dijual ya. Boleh dijual, dan kalau kita lihat di keterangannya itu tidak berarti semuanya itu harus sama itu kan. Lihatnya itu mayoritas. Misalnya di pohon rambutan ini pasti masih ada yang 1-2 yang masih hijau ya. Tapi mayoritas sudah layak untuk dimakan, maka yang bagian kecil tadi mengikuti yang mayoritas gitu kan. Maka boleh itu dijual termasuk di dalamnya yang masih hijau tadi itu kan. Kenapa? Karena mayoritas buah ini sudah layak untuk ini. Kalau misalnya penjualan itu didasarkan satu pohon ini kan. Nah, ini juga sama ya, durian, kemudian jeruk dan kemudian juga mangga itu kan. Buah-buahan ini walaupun masih berada di pohon tapi layak untuk dimakan, maka hukumnya boleh untuk dijual. Nah, apa dalilnya? Saya kira sama. Dalilnya itu adalah sama seperti yang saya sebutkan dan dituliskan. Saya ulang kembali itu kan. Hadis yang pertama ini ya. Naha Rasulullah alaihi wasallam an ba'is samari hatta yatiba. Dari hadis ini kita bisa memahami mantuknya ya, tadi teks hadisnya melarang menjual buah-buahan yang belum mengharum. Artinya tadi belum layak untuk dimakan. Tapi mafhum, nah ini mafhumnya ya. Mafhumnya yang bisa kita lihat berarti boleh menjual buah-buahan yang sudah mengharum. Ya. Yang sudah apa mengharum di sini tadi? Sudah layak untuk dimakan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga sama. Mantuknya itu melarang. Naha Rasulullah SAW an bai'is samari hatta yabdu solahuha. Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang belum nampak kelayakannya. Ini maknya. Lagi-lagi kita lihat mafhumnya itu berarti boleh menjual buah-buahan yang sudah layak. Sudah layak apa? Tadi sudah disebutkan sebelumnya, sudah layak untuk dimakan. Nah, kemudian yang ketiga juga sama, mantuknya melarang. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam antuba as-samaratu hatta tusakdiha. Nah, hadis ini menyebutkan hatta tusakdiha. Apa tusakdiha tadi? Memerah, menguning dan bisa dimakan. Ini dilarang kalau belum tusakdiha. Mafhumnya berarti kalau sudah tusakdi ya,
Kalau buah-buahan tersebut sudah memerah, menguning dan bisa dimakan, berarti boleh dijual. Kemudian hadis yang keempat juga sama saya kira tadi, cuman ini ada tambahan tadi ya, bahwa di sini ada penjelasan ya, kurma hingga matang, yajhu juga sama ya. Apa yang disebut dengan yajhu ini disebutkan yahmaru au yasfarru. Kurma itu sudah memerah atau sudah kemudian menguning. Artinya apa? Layak untuk dimakan. Redaksinya sama, naha, mantuknya melarang kalau belum layak dimakan. Kemudian mafhumnya berarti boleh kalau sudah layak untuk dimakan. Hadis yang kelima juga sama saya kira dengan lafaz yang sedikit berbeda ya, tujhiyah tadi ya. Larangan kalau belum ya tujhiyah tapi diperbolehkan berarti mafhumnya kalau sudah tujhiyah. Nah, sama saya kira hadis yang keenam ya, ini juga melarang ya kalau belum layak. Cuma di sini tadi saya sebutkan larangan ini berlaku untuk pembeli maupun menjual. Mafhumnya kebalikannya tadi. Berarti boleh menjual, boleh membeli, boleh menjual buah-buahan yang sudah layak untuk dimakan walaupun masih berada di dalam pohon. Yang terakhir, saya kira juga sama ya. Diawali dengan naha, larangan, mantuknya itu adalah nggak boleh, mafhum kalau belum layak ya. Mafhumnya berarti kalau sudah layak itu kemudian diperbolehkan. Nah, jadi kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, kalau keharaman menjual buah yang belum layak didasarkan pada mantuk hadis di atas, maka kebolehan menjual buah di pohon yang sudah layak dimakan atau sudah masak itu didasarkan dari pengertian atau mafhum hadis di atas. Sehingga disimpulkan boleh menjual buah-buahan yang sudah nampak kelayakannya untuk dimakan. Maksudnya tidak lain adalah sudah masak. Tadi dengan redaksi yang berbeda, dengan harum, dengan layak, dengan yaju dan sebagainya. Tapi intinya itu mengacu pada satu makna bahwa buah-buahan tersebut layak untuk dimakan. Itu poin yang keempat ya. Kemudian yang kelima itu adalah, nah kalau poin 1 ke 4 tadi kan konteksnya itu menjual buahnya. Baik yang ada maupun yang belum ada. Gitu kan. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana kalau dijual itu adalah pohon dan buahnya. Tentu ketika dimaksud dengan menjual pohon dan buahnya itu termasuk di dalamnya tanahnya gitu kan. Karena ya misalnya kita menjual 1 hektar tanah, di dalamnya itu ada pohon kurma, durian atau buah-buahan yang lain. Nah, bagaimana hukumnya ya terkait dengan penjualan pohon dan buahnya ini? Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaan antara kurma dengan buah yang lainnya. Ya. Nah, kalau kurma di kitab tersebut dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kalau kurma itu boleh dijual pohon dan buahnya, di mana buahnya itu mengikuti kepada pohon kurma. Dengan tanpa harus menyebutkan buah dalam transaksi, tapi ada syaratnya. Jika kurma itu belum diserbuk, belum dikawinkan. Jadi kalau belum ada penyerbukan, maka otomatis ketika menjual pohonnya, termasuk di dalamnya itu buahnya. Tapi sebaliknya, kalau belum dilakukan penyerbukan, kalau sudah dilakukan penyerbukan, Afan, kalau sudah dilakukan penyerbukan, maka ketika kemudian dijual pohonnya itu tidak termasuk di dalamnya itu buahnya. Jadi misalnya petani kurma, karena sekarang di Indonesia juga sudah muncul ya, dan ternyata berbuah di berbagai tempat, sudah berhasil berbuah. Cuman ternyata salah satu keunikan kurma ini itu harus dikawinkannya itu tidak bisa alami, gitu kan. Sampai kalau kita pernah dengar itu kan ketika Rasulullah bertanya pada salah seorang sahabat, kenapa kok kamu melakukan penyembelihan kurma itu seperti itu? Tidak begini dan begitu gitu kan. Dan ketika kemudian mengikuti ternyata hasilnya lebih buruk gitu kan. Kemudian Rasul menyatakan antum alamu bi umuri dunyakum. Jadi salah satu
keistimewaan kurma ini dia tidak bisa secara alami. Kalau kita kan kayak mangga, rambutan, itu nggak ada kita melakukan mengawinkan istilahnya itu. Ternyata kurma itu nggak bisa dia kawin sendiri bahasanya itu kan. Harus kemudian dilakukan penyerbukan tadi. Nah, ketika kemudian sudah dilakukan penyerbukan, ya, maka itu ketika dijual pohonnya itu tidak termasuk di dalamnya itu buahnya. Jadi kecuali kalau disebutkan. Nah, artinya ini bicara ke hukum asal ya. Berarti hukum asalnya kalau menjual pohon kurma ya, kemudian sudah berbunga dan sudah kemudian diserbukan, maka yang berlaku hanya pohonnya sama saja. Tapi kalau belum kemudian dilakukan penyerbukan, dikawinkan, maka berarti termasuk di dalamnya nanti buahnya. Kenapa? Ya karena nanti ada proses penyerbukan yang berarti dilakukan oleh pembeli. Maka otomatis berarti pohon dan buahnya itu kemudian milik pembeli. Tapi kalau sudah dilakukan penyerbukan, maka pembeli hanya mendapatkan pohonnya saja, buahnya itu milik penjual. Ya. Sehingga nanti harus nunggu gitu kan. Nunggu penyerahannya itu setelah dipanen oleh penjual, ya. Kecuali memang disyaratkan. Nah, lalu apa dalil terkait dengan hal tersebut? Ada dua disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya itu. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, ibta'anahan la ba'da ya antu abdira fasamaratuha lilladzi ba'aha illa ayastarito al-mubta'u. Di dalam hadis ini Rasul menyatakan barang siapa yang membeli kurma setelah diserbuk ya, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Jadi nunggu panen berarti. Ya, jadi nanti panen berikutnya baru ya. Jadi pada saat sudah diserbukan, maka buah kurmanya masih milik penjual. Ya. Itu hadis yang pertama dalilnya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah bin Somit, di mana Rasul menyatakan anna nabiyya qada an tamra an-nakhli liman abbaroha illa ayastarito al-mubta'u. Hampir sama ini saya kira mananya. Rasulullah memutuskan buah kurma menjadi milik penyerbuknya. Penjual berarti ya, milik penyerbuknya, kecuali jika pembeli mensyaratkan. Maksudnya apa? Kecuali jika pembeli mensyaratkan, misalnya pembeli mengatakan, saya ingin membeli pohon ini termasuk buahnya gitu kan. Nah, nanti kan negosiasinya harga, pasti beda itu kan. Nah, kalau misalnya pembeli mengatakan, saya beli pohon termasuk ingin membeli buahnya, dan kemudian disepakati oleh penjual, ya udah gitu kan. Berarti pohon dan buahnya sudah termasuk. Tapi kalau tidak, saya hanya membeli pohon kurma, dan kurma itu sudah dilakukan penyerbukan, dan tidak disebutkan dalam jual beli itu ada terkait buahnya, kurmanya, maka hukum asalnya berarti kurmanya masih milik penjual. Belum bisa dinikmati, belum bisa menjadi milik pembeli. Itu yang terkait dengan kurma, ya kan? Sementara kalau yang terkait dengan selain kurma, kalau kita lihat itu ada perbedaan. Dalam kitab tersebut disebutkan selain kurma itu disesuaikan dengan hukum tentang belum atau sudah nampaknya kelayakan buah itu. Jadi ketidakbolehan menjual buah secara terpisah sebelum nampak kelayakan hubungan dengan makna bahwa buah tersebut memang diikut sertakan pada pohon dan dia tidak berdiri sendiri. Maka dalam kaidah itu kan tabi pengikut itu masuk dalam transaksi jual beli meskipun ia tidak disebutkan dalam transaksi. Jadi gini gitu kan, kalau buah-buahan selain kurma, misalnya kita jual istilahnya itu 1 hektar pohon mangga gitu kan. Nah, di situ pohonnya itu sudah nampak bukan hanya bunga, bahkan pentil-pentil buah-buah kecil itu, tapi belum layak dimakan. Nah, kalau dia kemudian belum layak dimakan, maka hukum asalnya ya otomatis termasuk dengan buahnya.
Sehingga nanti kalau misalnya buahnya besar, ya itu sudah milik pembeli. Ya. Tapi kalau misalnya ya penjual, kalau misalnya sudah layak dimakan, nah itu tergantung kesepakatan. Ya. Bisa kemudian termasuk, bisa juga tidak. Ya. Misalnya ya, nih saya jual pohon mangga 1 hektar. Nah, sementara mangganya itu sudah layak untuk dimakan, sudah tua, gitu kan, mau dipanen. Ya. Maka kata penjualnya itu, saya menjual pohonnya aja, buahnya itu ini sudah saya jual, gitu kan, kepada pihak lain. Nah, berarti itu tidak termasuk, gitu kan. Jadi tidak otomatis, gitu kan. Nah, beda dengan kurma tadi. Itu ya, ya, saya kira perbedaannya. Nah, lalu bagaimana kemudian istimbatnya kalau kita lihat istimbatnya tadi itu kan. Jadi karena kalau buah sudah layak untuk dimakan, dia bisa dijual secara terpisah. Ya kan? Dari hadis-hadis tadi, kalau buah-buahan sudah layak untuk dimakan, maka dia boleh dijual secara terpisah, berarti tidak mengikuti asalnya, tidak mengikuti pohonnya. Nah, beda kalau buah-buahan itu belum layak untuk dimakan. Kita jual pohon mangga, sudah berbuah tapi belum layak untuk dimakan, maka buahnya itu hak pembeli. Ya. Nah, itu hukum asalnya. Nah, jadi kalau kita lihat dalilnya itu adalah hadis-hadis ini tadi. Hadis-hadis yang kita ambil secara mafhum boleh menjual buahnya saja ketika sudah layak dimakan. Itu yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, ya. Perbedaan antara menjual pohon antara kurma dengan buah yang lainnya. Sekali lagi, untuk pohon kurma, hukum asalnya kalau dia sebelum dilakukan penyerbukan, maka buahnya itu adalah milik pembeli. Kalau sudah dilakukan penyerbukan, walaupun belum muncul buah, maka itu menjadi hak penjual, kecuali disebutkan dalam perjanjiannya. Nah, kebalikannya dengan selain kurma. Nah, dalam hadis itu juga disebutkan dalam penjelasan oleh Syekh Taqiyuddin itu tidak ada ilat di dalamnya. Jadi itu tidak ada mausuf, gitu kan. Jadi itu hanya khusus berlaku untuk kurma, tidak bisa dianalogikan kepada yang lainnya. Itu saya kira poin yang kelima, ya. Yang terakhir, ya, kalau kita lihat bagaimana, oh ini apa ya? Ini ada penjelasan lanjutnya apa? Jadi ketika pohon itu sudah jual, lalu, nah ini kaitannya dengan musibah, ya betul ya. Ini, jadi bagaimana kalau terjadi musibah, ya? Jadi kalau kemudian terjadi musibah, itu ada perbedaan antara yang menjual pohonnya saja, ya. Jadi kalau sudah terjadi transaksi, ternyata ada musibah, bagaimana hukumnya? Musibah itu tadi, tiba-tiba sudah transaksi, karena ada angin puting beliung, rontok tuh, jatuh mangga itu, gitu kan. Atau misalnya sudah terjadi transaksi, tiba-tiba ada gempa, gitu kan. Sampai kemudian buah-buahan itu merotol. Nah, bagaimana hukumnya? Di dalam kitab itu dijelaskan ada perbedaan antara menjual pohon dan buahnya saja. Jika penjualan itu adalah penjualan pohon, ya, jadi ketika pohon itu sudah dijual, lalu terjadi musibah yang merusak dan merobohkan pohon tersebut, termasuk kemudian buah yang ada di dalamnya, maka tidak ada satupun kerugian yang ditanggung oleh penjual. Semuanya itu menjadi tanggungan pembeli. Jadi penjual dia tidak bertanggung jawab apapun. Kenapa? Karena transaksinya sudah sempurna. Transaksinya sudah selesai. Lalu bagaimana kalau yang dijual itu buahnya saja? Gitu kan? Kalau tadi pohonnya, bagaimana kalau yang dijual itu adalah buahnya saja? Nah, ketika kemudian terjadi musibah, maka si penjual itu wajib menurunkan harga. Ada kompensasi, gitu kan. Misalnya tadi ada apa istilahnya itu, kita beli mangga, ya, sudah kemudian layak untuk dimakan, sebelum kemudian diambil tiba-tiba ada bencana, ya, yang dari langit bahasanya dalam hadis tersebut, maka
pembeli itu berhak, bukan berhak ya itu kan, penjual berhak meminta keringanan. Pembeli ya harus melakukan itu gitu kan. Jadi ketika terjadi musibah, maka wajib bagi penjual untuk menurunkan harga buah-buahan tersebut sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh musibah tersebut. Nah, dalilnya apa? Tentu kalau kita bicara terkait dengan ya halal haram, boleh tidak, ya semuanya harus didasarkan pada dalil. Dalilnya itu adalah dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a samaron fa asobathu ja'ian." Nah, ja'iatun ya. eh Kemudian Rasul menyatakan, barang siapa yang menjual buah-buahan kemudian tertimpa musibah al-jaihah, ya, maka janganlah mengambil sebagian dari harta saudaranya atas dasar apa yang salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya yang muslim. Jadi ini kemudian memberikan gambaran dari hadis ini, itu kan. Kalau kita kemudian eh, tidak memberikan keringanan, ya pembeli tadi, berarti dia mengambil harta saudaranya Muslim tanpa hak bahasanya itu kan. Nah sehingga berdasarkan itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kemudian menyebutkan ya bahwa beliau rinci itu kan yang disebut dengan musibahnya itu apa yang sehingga kemudian eh, eh, pembeli ya itu ikut bertanggung jawab mengurangi harga. Nah, beliau sebutkan. Jadi musibah yang kemudian bisa eh, mengharuskan ya pembeli itu ikut bertanggung jawab itu adalah musibah petaka yang berasal dari langit samawiyah. Apa contohnya? Kedinginan, kekeringan, angin, paceklik gitu kan. Termasuk mungkin gempa tadi yang saya sebutkan gitu kan. Tapi kalau musibah itu bukan samawiyah, kekeringan misalnya karena rusaknya irigasi atau ada yang mencuri ya, atau ada yang mengambil ya, merampok bahasa sini, itu tidak dianggap sebagai musibah. Dan karena itu penjual tidak boleh mengurangi hak pembeli. Ya, artinya ya memang harus dibayar lunas sesuai dengan yang disepakati. Katakanlah misalnya harganya itu adalah 100 juta, ya harus kemudian dibayar 100 juta. Walaupun ternyata buah-buahan itu banyak dicuri, banyak kemudian diambil oleh yang lain. Gitu kan. Tapi beda itu kan. Kalau misalnya kerugian itu disebabkan oleh kekeringan, tiba-tiba misalnya akhirnya tidak panennya tidak optimal karena tiba-tiba kemudian ada angin kencang bisa berjatuhan sebagiannya atau kekeringan yang kemudian sangat keras gitu kan akhirnya buahnya tidak optimal sebagian misalnya akhirnya busuk ya nah boleh ya penjual minta keringanan kepada pembeli dan pembeli harus memberikan keringanan itu. Nah, itu barangkali ya yang bisa kita bahas secara rinci ya, secara detail pada bab ya jual beli buah yang masih di dalam pohon yang bisa saya sajikan dari ringkasan kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 2. Itu barangkali Hajar, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi di awal beliau ingin menyampaikan atau telah menyampaikan setidaknya dalam bahasan bab ini ada 4 poin tadi ya yang beliau sampaikan. Buah menjual beli buah yang belum ada atau masih belum ada bunganya, kemudian jual beli yang masih pentil tadi Ustadz bilang, buah yang memang ada tapi belum bisa dikonsumsi, dan ada 3 bagian lagi tadi ya yang terakhir berkaitan dengan menjual buah dan pohon sekaligus terkait khusus pohon kurma ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah ini sesi tanya jawab kita buka di antara Bapak Ibu. Jika mungkin ada yang sebagai pelaku juga ya, petani atau yang punya kebun, aktivitas hari-harinya jualan juga bisa mengirimkan pertanyaan, atau mungkin di antara kita ada yang bertanya, bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom chat. Nanti kita akan mintakan kepada guru kita Ustadz Arim menjawabnya ya.
Alhamdulillah sudah ada rupanya nih Ustaz 2 pertanyaan. Ya. Nah, ini insya Allah dari Pak Amirul Ihsan dan Ibu Hotni yang baru masuk ya. Ini agak unik pertanyaannya Ustaz. Boleh ditanggapi Ustaz dari pertanyaan pertama, Pak Amirul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual campur aduk buah jeruk yang manis sama yang asam? Nah, gimana Ustaz? Ada hukumnya Ustaz? Ya, itu yang dalam ini kan bicara ini ya, ini sebenarnya hukum yang terkait dengan manipulasi terkait dengan rasa ya. Ya. Ketika kemudian mencampur adukan antara yang manis dengan yang masam, ya sebenarnya itu kan yang masam ini ingin diikutkan dengan harga yang manis, gitu kan. Berarti ini adalah barang yang jelek atau yang tidak sesuai dengan kualitas ingin kemudian dimasukkan ke dalam eh, barang yang bagus. Dan ini masuk dalam kategori saya kira haram, gitu kan. Haram, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini persis sama saya kira, walaupun dengan fakta yang sedikit berbeda, tapi manatnya sama. Ketika kemudian mencampur antara kurma yang bagus dengan kurma yang jelek, gitu kan. Jadi pernah Rasulullah melakukan inspeksi, gitu kan, sidak, gitu kan. Kemudian ditemukan dari tadi kan penjual kurma yang mencampur yang bagus dengan yang jelek, ya. Kemudian bahkan ada yang menutupi itu kan, di atasnya bagus, gitu kan, di bawahnya kemudian jelek, gitu kan, di dalamnya sampai kemudian dicoba, gitu kan. Nah, oleh Rasulullah, nah ini saya kira sama. Di situ ada unsur penipuan, ada unsur kemudian pengelabuan, ya, bukan goror, penipuan, pengelabuan, ya. Maka itu masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui hadis Rasulullah tadi. Jadi menurut saya itu haram, ya kan? Haram. Ya, kalau memang kualitasnya lain ya pisahkan, ya kan? Ya. Ini yang manis, ini yang asam. Ada jeruk Medan atau jeruk selain Medan misalnya, ya kan? Kan beda itu kan. Nah, itu harus dijelaskan, harus dibedakan, ya kan. Ya, tidak boleh kemudian dicampurkan, ya kan. Ya. Ya, kenapa? Karena ya kenapa harus dicampur? Pasti ada niat jelek yang kemudian terkandung di dalamnya. Itu barangkali ya, wallahu alam. Ya. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya Pak Amirul Ihsan. Mungkin sedikit tambahan Ustaz, mungkin ada fenomena lain. Karena boleh jadi kan ada juga buah yang memang boleh jadi bentuknya sama, tapi rasanya boleh jadi campur aduk Ustaz. Ada yang manis, ada yang asam. Atau gimana lagi itu Ustaz? Ya, menurut saya tergantung tadi ya, harus dibedain faktanya ya. Kalau memang faktanya dari satu pohon memang ada yang manis, ada yang masak, ada yang manis, ada yang masam, bukan rekayasa penjual, saya kira ya nggak masalah, gitu kan. Ya. Dan itu tidak ada unsur penipuan, gitu kan. Kalau memang ya tadi kan, ya ada yang masam, ada yang manis itu dalam satu pohon, gitu kan. Dalam satu keranjang misalnya ketika beli, itu kan memang tidak ada unsur rekayasa. Jadi sebenarnya yang diharamkan unsur rekayasanya, itu kan. Unsur rekayasa tadi itu kan. Tahu ini yang masam, ini yang manis, itu kan. Dan memang juga jenis jeruknya beda, cuman kebetulan sama. Karena saya kadang-kadang juga kalau penjual itu tidak ini ya, tidak eh, mengatakan, kadang-kadang sering ya kan, sulit membedakan antara jeruk Medan misalnya dengan jeruk yang ada di Jawa sekitar Bali itu kan mirip itu kan, yang mungkin bisa aja dicampur dengan harga yang berbeda. Nah, kalau niatnya memang sudah mencampur dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu menipu namanya. Berarti itu tidak boleh. Tapi kalau memang ya faktanya memang dari satu pohon yang sama itu kan, kemudian ternyata ada yang manis, ada yang masam, ya itu saya kira tidak termasuk di dalamnya penipuan, karena memang itu menyampaikan
menjual apa yang faktanya ya seperti itu gitu kan. Itu ya saya lihat ya. Oke, alhamdulillah Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan lanjut Ustaz dari Ibu Oke. Hotni. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau menyewa rumah Ustadz yang di halamannya sudah ada pohon buah-buahan seperti mangga? Apakah orang yang menyewa itu boleh mengambil buahnya atau tetap harus ada akad baru Ustadz? Mohon tanggapannya Tak. Ini saya kira lihat ini ya, bukan lihat kebiasaan maksudnya. Umumnya ya. Biasanya kalau mengontrak rumah itu kan biasanya tidak termasuk lahan secara keseluruhan, ya kan. Jadi kalau saya lihat tergantung fakta fakta rumah kontrakannya gitu kan. Ya. Kalau rumah kontrakannya itu satu rumah, ya satu lokasi kan, nanti rumah kontrakan itu kan ada yang petak-petak gitu kan, ada yang petak-petak gitu kan. Misalnya di dalam petak-petak itu ada pohon yang jelas biasanya berbeda gitu kan antara ngontrak rumahnya dengan pohonnya. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, maka itu harus ada istilahnya itu kejelasan ya kan. Jadi apalagi kalau misalnya yang kontraknya itu karena kamar-kamar bukan sendirian, berarti itu tidak otomatis. Tapi biasanya kalau ngontraknya satu rumah dan satu lokasi itu memang rumahnya satu, ya, di dalamnya itu juga ada istilahnya pohonnya, umumnya ini umumnya itu kan berarti ngontrak secara keseluruhan ya. Nah, secara keseluruhan kontrak rumah termasuk di dalamnya pohon yang ada di dalamnya biasanya itu kan. Nah, makanya kecuali kalau disyaratkan khusus, ini buahnya enggak ya, Bu, misalnya itu lain ya. Jadi kalau saya lihat ini lihat fakta aja, lihat fakta kalau misalnya satu komplek tadi itu kan, ya. Itu kemudian disewakan biasanya keseluruhan ya. Kecuali kalau ada pernyataan lain. Kebalikannya, kalau misalnya kontraknya itu memang hanya kamar aja, seperti tadi ya, ada kamar blok-blok-blok gitu kan, banyak yang kontrak, biasanya itu tidak termasuk lahan yang lainnya, gitu kan, tidak termasuk juga pohon yang ada di dalamnya, gitu kan. Kenapa? Karena tadi ya, kan yang kontraknya bukan bukan seorang, banyak kan, ya kan, bahkan juga ada yang belum kemudian terkontrakan, ya kan. Nah, itu saya lihat nih kan. Jadi saya melihat tergantung fakta dan yang terjadi fakta dan umumnya ya. Umumnya kalau seperti itu kondisinya, jadi ada istilahnya itu eh blok-blok gitu kan, ya. Maka itu tidak termasuk biasanya pohonnya. Tapi kalau rumah satu rumah itu kan lengkap gitu kan oleh sendiri ya, halamannya ada pagarnya tertutup. Nah, biasanya halaman termasuk di dalamnya itu ya juga masuk biasanya, kecuali kalau ada kesepakatan lain. Itu ya, wallahu alam. Nanti kalau ada keliru nanti saya ralat. Wallahu alam. Itu ya barangkali. Oke, alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan ditangkap ya pertanyaan dari jawaban dari Ustadz dari pertanyaan Bu Hotni tadi ya. Kemudian kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Umu Uwais. Ustadz izin bertanya kenapa dibedakan antara pohon kurma dengan pohon lainnya? Berarti pohon kurma ini dikhususkan atau spesial Ustadz? Sehingga ada hadis yang disebutkan sebelumnya Ustadz. Mohon tanggapannya. Ya, memang kalau kita lihat ini saya katakan tadi, ini memang dikhususkan deh kan. Karena memang kurma itu memang spesifik, khusus juga itu kan. Jadi khusus untuk kurma. Sehingga di penjelasan kitab Syekh Taqiyuddin itu disebutkan itu tidak ada ilat. Jadi kenapa tidak ada ilat? Di situ tidak ada mafhum ya. Tidak ada mafhum ilat terkandung di dalamnya. Faktanya memang yang kita lihat kenapa dibedakan? Karena kurma itu tadi yang mungkin nanti bisa kalau ada pohon yang mirip mungkin dengan kurma itu kan, ya. Walaupun kurma ya. Karena di situ yang membedakan kurma dengan pohon yang lainnya tadi, kurma itu dia tidak akan berbuah, berubah menjadi buah, bunga-bunganya tadi ya. Kalau itu tidak dikawinkan secara manual. Maksudnya secara manual itu dikerjakan oleh manusia, tidak alami.
Beda dengan mangga itu kan. Mangga kan ada bunganya gitu kan. Kemudian padi juga ada bunganya, rambutan ada bunganya. Itu nggak pernah ada ceritanya kita mengawin-ngawinkan bunga rambutan, mangga itu alamiah oleh angin gitu kan. Nah, sementara kurma itu kalau tidak diserbukan oleh manusia, tidak ada peran tangan manusia itu nggak akan berbuah. Tidak otomatis oleh angin nggak bisa itu kan. Nah, karena itulah kalau saya lihat di situ, menurut saya Takyudin, kenapa kemudian kurma itu dikhususkan? Ya karena tadi, jadi buahnya itu dihasilkan karena ada penyerbukan. Ya. Nah, tapi menariknya di dalam penjelasan tadi, ya bagaimana kalau eh, setelah penyerbukan kan belum keluar buahnya tetap aja. Walaupun setelah penyerbukan belum keluar buahnya, kalau tidak disepakati di awal, maka tetap ketika berbuah itu milik penjual, kan? Jadi bukan apakah buahnya itu sudah ada atau tidak. Nah, kalau bedakan kalau dengan buah selain kurma ya. Kalau buah selain kurma tadi, apakah ketika dibeli itu sudah ada buahnya layak matang, layak makan atau tidak? Kalau layak makan tidak tergantung kesepakatannya. Kalau belum layak makan karena dia tidak dipisahkan dengan buahnya, otomatis ketika dijual pohonnya itu mengikuti pohonnya. Tapi kalau sudah layak makan itu dipisahkan deh kan. Nah, kalau kurma itu batasannya itu bukan sudah layak makan atau belum ya. Kalau kurma itu adalah diserbukan atau belum gitu kan. Dikawinkan atau belum. Kalau sudah dikawinkan maka buahnya itu hak penjual. Kalau belum dikawinkan maka buahnya itu hak pembeli. Itu aja batasannya. Jadi spesifik memang khusus terkait dengan kurma ini karena memang prosesnya berbeda, itu yang pertama. Dan yang kedua memang hadisnya, mantuk dari hadisnya ya seperti itu gitu kan. Itu ya barangkali ya Ustaz Ashar dan Umi Uwais. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz, masih ada pertanyaan satu lagi nih, Ustaz. Masih cukup, Ustaz, waktunya, Ustaz, ya? Ya, siap-siap. Nah, dari ibu atau Mbak, mohon izin, mohon maaf kalau salah. Mbak Marlina atau Ibu, mohon izin, Ustaz. Oh, ini pertanyaan di luar materi kita nih, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz, tabungan paket lebaran yang mekanismenya menabung selama 45 pekan, 45 minggu. Lalu lebaran tahun depan dapatkan paket lebaran yang kemudian ditabung bukan hanya makanan atau jajanan tapi juga berupa daging dan barang lainnya, Ustaz. Mohon tanggapannya, Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Itu harus lihat faktanya dulu ya. Kalau tabungannya itu adalah memang tabungan aja, nanti setelah terkumpul uang kita belikan ini paketnya, maka itu masuk dalam kategori boleh. Jadi hukumnya tabungan berarti kan. Nabung tiap minggu misalnya 100.000 ya, terkumpul 45 berarti 4,5 juta misalnya itu kan. Nah nanti pada saat terkumpul barulah kemudian bicarakan ini kita akan beli ini dan itu. Tapi kalau sejak awal kita nabung untuk barang tertentu, akad jual belinya ini masuk dalam kategori tadi. Salam yang tidak sah itu kan. Masuk dalam kategori juga berarti yang tidak diperkenankan menurut saya itu kan. Kenapa? Karena di situ ada unsur yang tadi ya eh istilahnya itu eh, menjual barang ya yang belum dimiliki ya atau menjual barang yang belum sempurna akadnya gitu kan. Nah, sebenarnya tadi ada pertanyaan mirip dengan arisan, arisan itu ya, arisan lebaran lah, arisan untuk akhir eh, lebaran ya kan. Jadi arisan juga sama kalau hanya sekedar uangnya saja ya tidak kemudian diwujudkan dalam bentuk barang ya itu nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah diwujudkan dalam bentuk barang padahal barangnya belum ada, nah di situ masalahnya itu terkait dengan transaksi jual belinya. Kenapa? Karena barangnya belum ada itu kan. Itu ya barangkali ya. Jadi tergantung faktanya. Kalau hanya sekedar mengumpulkan uang saja, nanti dibelikan barangnya setelah uang terkumpul, berarti itu tabungan namanya kan, nama lainnya. Tapi kalau misalnya
bentuknya itu adalah memang sejak awal sudah ini untuk beli daging 1 kilo, untuk beli beras, untuk beli gula misalnya 5 kilo dan sebagainya kita nabung gitu kan. Nah, kira-kira harganya nanti sekitar dihitung ya barang-barang itu katakanlah totalnya 4,5 juta. Udah kita nabung 4,5 juta barangnya itu. Nah itu kalau diakadkannya itu adalah untuk mendapatkan barang itu masuk dalam kategori jual beli yang tadi barang yang belum ada berarti masuk dalam kategori larangan la tabib malaisa indaka. Masuk ke salam, salam juga nggak jelas itu kan siapa penjual siapa pembelinya gitu kan. Tapi kalau bentuknya tabungan nanti kemudian baru setelah uangnya terkumpul misalnya di akhir minggu ya pada seminggu menjelang lebaran kumpul semua, oh ini tabungannya sekian ini sekian, nah ini ada barang harga barang sekian sekian, nah baru kemudian transaksi. Nah itu saya kira diperbolehkan karena itu hanya semacam tabungan aja gitu kan. Tapi kalau sejak awal kemudian ditransaksikan dengan barang, nah itu problem yang terkait dengan jual belinya. Itu barangkali ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sepertinya memang begitu Ustaz. Nabung di akhir pekan atau di pekan 45 atau 40, ya 45 itu paketnya dibagi ke pesertanya. Berarti nggak boleh nih Ustaz ya. Syukran Tad. Satu lagi Tad, pertanyaan terakhir ini mungkin Ustaz karena memang sudah 9:24. Bagaimana Ustaz dengan fenomena sekarang Ustaz dengan jual beli kurma mentah Ustaz? Karena ada program promil ini Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Bisa nggak terkena dalil-dalil yang tadi disampaikan Ustaz? Jadi kalau saya lihat ya, kurma itu kan dalam hadis itu kan layak untuk dimakan ya. Jadi ini yang antum tanyakan menjual kurma mentahnya atau menjual kurma mentah di dalam pohon. Itu beda loh. Menjual kurma mentahnya ya itu ya boleh ya. Karena memang kurma mentah itu ternyata layak dimakan juga gitu kan. Itu kan konteksnya kalau konteksnya untuk obat berarti kan itu ya kasuistis ya. Ya. Berarti ya boleh memperjualbelikan kurma mentahnya gitu kan. Karena untuk obat bahkan ada bukan kurma enak juga soalnya itu untuk dimakan. Saya pernah beli juga bahkan itu juga lumayan juga itu. Itu menurut saya masuk dalam kategori sudah layak dimakan deh kan. Jadi jangankan sudah dipetik ya kan, ya masih di pohon pun itu kan sudah masuk layak untuk dimakan. Boleh menurut saya dijual ya kan. Karena yang dimaksud dalam hadis itu kan tadi kan kategori menguning, memerah itu sebenarnya kata kuncinya itu sama. Kata kuncinya itu layak untuk dimakan. Dan kurma mentah, bukan kurma mentah istilahnya. Ya kurma belum betul-betul itu kan sudah layak untuk dimakan ya. Ya cuman mungkin tadi ya kalau kita lihat karena sudah layak dimakan ya ada yang memang dimakan sudah memang enak untuk dimakan sama seperti mangga juga ya kan. Mangga juga kan kalau sudah walaupun belum matang itu kan bisa dirujak kan, nah itu juga bisa itu kan sudah layak untuk dimakan ya kan. Artinya beda kan kalau pentil sama sekali ya kan yang memang tidak bisa diapa-apakan ya, tidak bisa dimakan. Tapi kalau sudah istilahnya setengah matang gitu kan atau mangga muda kalau mau dijual karena banyak juga orang menjual mangga itu mangga mudanya untuk rujak untuk yang lainnya tidak sampai masak. Nah intinya kalau saya lihat dari hadis itu adalah memang itu sudah layak untuk dimakan walaupun belum matang gitu kan karena kata kuncinya itu adalah layak untuk dimakan itu ya wallahu alam. Syukuran Ustaz, alhamdulillah. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ini Ustaz, Bapak Ibu. Kita cukupkan dulu pertanyaan untuk diskusi kita dan telah kitab kita malam ini. Kita minta kepada Ustaz kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz untuk sebagai closing statement ke kajian kita malam ini Ustaz. Ya, saya kira menekan aja ya. Kalau bicara terkait dengan hukum, memang kita harus memahami fakta secara detail
dan nas, ya kan. Kemudian mengaitkan antara fakta dengan nas tersebut. Sehingga beda fakta, beda hukum, ya kan. Ya, tergantung fakta, tergantung ilat. Kalau bahasa usul fikihnya tergantung juga manat. Sehingga bisa aja kemudian hukum berbeda karena perbedaan ilat, perbedaan manat, ya, dan juga kemudian perbedaan fakta. Termasuk juga tadi ketika kita bicara jual beli buah yang masih di pohon. Makanya oleh Syekh Taqiyuddin Nahman itu dirinci itu kan sampai buah yang belum ada buahnya sudah berbunga, sudah kemudian berubah menjadi buah tapi belum layak dimakan, berubah menjadi buah dan sudah layak dimakan, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan fakta dan sesuai dengan nas yang ada dari hadis Rasulullah SAW. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.